Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meletakkan cinta Allah dan Rasulnya paling atas, kenikmatan dunia itu akan terhalau jamaah. Ya, kisah ya di zaman dulu ini, ya di zaman dulu sekali, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau antum tahu seorang wanita yang sangat cantik jelita, bukan hanya cantik jelita, bapaknya itu pemuka Ansor, pemuka, pembesar, ya. Ibaratnya Pak RT hartanya banyak, nasabnya baik, riwayatnya bagus, anaknya cantik, jelita, mempesona. Banyak orang-orang yang udah melamar tapi ditolak sama bapaknya. Ikhwani, lihat kisah ini, sangat menarik sekali ya. Ternyata di zaman itu hidup seorang pemuda yang rojulun qasirun aswad. Ada lagi lamala walajah. Ya. Lamala walajah, hitam, pendek, lamala, nggak punya harta. Walajah, nggak punya kehormatan. Insyaallah. Sekarang kita seperti itu tidak, ikhwan. Bahkan atapnya beliau itu adalah langit, sedangkan kasurnya tanah, buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak punya rumah? Hidup sebatang kara. Bahkan dia hanya di masjid saja bersama Rasulullah, di Masjid Nabawi. Satu yang membuat Rasulullah tertegun jamaah, apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu lengket sekali dengan masjid. Ya. Hatinya lengket sekali dengan masjid. Ketika dia ada masalah ke masjid, tenang. Ketika ada masalah di kantor, ke masjid dulu, sholat baru pulang, biar tenang. Jadi kita nggak melampiaskan amarah kita kepada tempat yang salah. Ini yang membuat Rasulullah tersentuh. Dipanggillah sama Rasulullah, ya fulan, ta'al. Ya, wahai pemuda, mendekatlah kemari. Ditanya sama Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah wahai pemuda? Apakah engkau tidak mau menikah? Malu-malu dia. Kepergiannya nggak dicari, kedatangannya nggak diketahui. Ya. Jadi ketika ditawari Rasulullah, nggak langsung, wah kesempatan ini. Nggak apa-apalah Rasul, janda pun gas terus. Kalau kita ya, kalau kita mungkin seperti itu. Tapi beliau tidak, sadar, tunduk, malu. Ditanya lagi sama Rasulullah, wahai pemuda, mau nggak kamu menikah? Malu lagi, diem aja, nggak ada jawaban. Oke lah, Rasulullah pun akhirnya sadar dan paham. Besoknya ditanya lagi, wahai pemuda, mau kamu menikah? Malu lagi. Kemudian akhirnya dia pun berani berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya? Siapa? Tengok, kaca pecah. Enggak seperti itu ya kawan. Nah, jangan diserius ya. Masya Allah, beliau sadar, maka berkata pada Rasulullah, siapa yang mau menikah dengan saya wahai Rasul? Dengan nada yang rendah, nada yang malu. Ibaratnya kita ini ya, kita nggak punya apa-apa, berani gitu loh. Hingga akhirnya Rasulullah berpesan, wahai pemuda, ya, pergi ke rumah si Fulan. Tahu antum siapa? Si Fulan ini adalah pembesar Quraisy yang anaknya cantik jelita tadi. Tuh, pesan Rasulullah, wahai pemuda, pergi engkau ke rumah si Fulan, bilang sama bapaknya, Rasulullah melamar putrimu. Dia tahu kalau Fulanah, wanita yang tadi adalah wanita yang tercantik, ikhwan, di kalangan Quraisy, bayangin. Ya. Ikhwani ya. Dia pun akhirnya datanglah ke rumah pembesar Quraisy yang anaknya cantik tadi. Ini mau ngetok, ini dari depan rumah ini, mau ngetok, gemetar dari ujung jempol sampai ujung jempol bawah. Takut dia, nggak pede. Loh, yang mau dilamar itu gadis tercantik di desanya.
Bayangin itu ikhwan. Oke, kita kembali pada kisahnya. Mau diketok rumahnya, nggak berani. Pas dia berani, keluar bapak tuh, weh, apa cerita? Ikhwan, fokus ya. Karena bapak itu tahu ada langkah kaki. Keluar bapak itu, weh, fulan, masya Allah. Apa sebab kedatanganmu ke sini? Jarang-jarang ke sini nih nampaknya. Ada apa? Kok tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin nih? Ditanya sama bapaknya. Ini bahasa kita ya, ikhwan ya. Malu dia nih. Malu. Pak. Malu, masih malu, belum bisa ngomong. Oh, nggak usah pucat kali nak. Masuk dulu ke dalam. Masuklah ke rumah, ngobrol. Jadi sebenarnya gini Pak. Ya. Ini mau ngelamar ini kuat. Jantungan, nggak bawa siapa-siapa, nggak bawa Rasulullah, sendiri dia. Hingga akhirnya dia berani berkata, Pak, sebenarnya saya di sini utusan Rasulullah. Nah, terus mau melamar Rasulullah, mau melamar anak bapak. Wah, bagus lah, gas terus, nggak usah lama-lama. Ya. Kita ulangi ya kalimatnya. Rasulullah mau melamar anak bapak. Bapaknya, gas, saya setuju. Bentar Pak, belum siap. Untuk aku, bus, langsung. Hilang. Bagus. Ini asli kisahnya. Dengar untuk aku, langsung kayak kesambar petir 7000 volt. Boom. Batinnya itu kena langsung kena ke batinnya. Tuhan, kaget ini. Cuman karena bawa nama Rasul, berpikirlah nggak langsung, maju kali muka, tengok lagi, aduh. Aslinya bisa aja bapaknya ngomong kayak gitu kan, cuman ditahan dalam hatinya nak, ditahan. Ini utusan Rasul, nggak mungkin awak bablas saja. Sabar, mau ambil parang ini. Sabar beliau. Hingga akhirnya berkatalah kepada pemuda ini, wahai pemuda, sebentar ya, saya mau bicara dulu sama istri saya. Istrinya di dapur ini. Pergilah si bapak tadi ke dapur. Masuk, ibu, ada apa Pak? Ada apa? Gencar itu dapur, kayak digoyang gempa. Ada apa Pak? Di depan. Apa di depan? Di depan, setan. Bukan. Di depan, tengok Bu, tengok sama ibunya. Oh, si fulan. Ya, kenapa Pak? Rasulullah, dia utusan Rasulullah. Kenapa rupanya? Iya, Rasulullah mau melamar anak kita. Oh, baguslah. Untuk dia pun. Tahu antum ya kawan? Oke. Bagus. Tahu antum, segala peralatan dapur terbang. Terbang semua ya. Antum kawan. Ribut ini di dapur, ribut. Oh, porak-poranda itu udah bukan kayak dapur lagi, kayak anak STM tawuran. Ada ribut. Bagaimana ini? Anak kita seperti ini, banyak laki-laki kita tolak. Kenapa gini? Ribut lah. Gara-gara mereka ribut, dengar anak gadis yang tadi itu dari kamar. Apa nih ribut-ribut? Ya kan? Kamar dia dekat sama dapur. Ya. Jadi dengar ibunya ribut-ribut sama bapaknya di dapur. Keluarlah anak tadi. Sering nampak si wow, silau men. Ya, kayak bidadari. Anak gadis ini ke dapur nanya, kenapa Pak? Kenapa Bu ribut kali? Diceritakanlah sama bapak dan mamanya, ini ada utusan Rasulullah mau melamar kamu. Terus kenapa? Tapi untuk beliau. Nah, lalu wanita salihah ini, ikhwan, lihat dia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, ma'adallah.
Ya Allah, ibu, bapak, kenapa bapak dan ibu masih ragu dengan pilihan Rasulullah? Padahal Rasulullah yang memilihkannya untukku, berarti dia baik untuk dunia dan akhiratku. Ini wanita yang harus antum cari, bukan wanita yang berjoget di TikTok. Mantap ya, pesan moral. Ikhwan, lihat itu ikhwan. Kalaulah dia menjual jogetannya di dunia maya, maka antum bukan orang pertama yang menikmati keindahan dia, ikhwan. Ya, bayangin dia berkata pada ayah ibunya, sekarang gadis kayak gitu, minimal Alphard, minimal Vixen. Nah. Baru mau dia. Bayangin kita, misalnya lah ada gadis tercantik di desa antum, bapaknya RT, antum datang ke sana pakai sendal swallow, nggak cukup selang-seling hijau kuning. Belum cukup, yang lebih parah, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Belum cukup, bajunya porak-poranda, rambut acak-acakan, datang ke rumah Pak RT yang anaknya tadi cantik jelita. Kira-kira diterima? Tapi ketika cinta Allah dan Rasulnya diletakkan di tempat yang tinggi, ikhwan, dunia itu nomor 2. Tapi kalau dunia nomor 1, Allah dan Rasul, pasti dia lupa, ikhwan. Pesan moral ini, ya ikhwani al-mahbub. Gara-gara kata-kata anaknya itu luluh hati ayah dan ibunya, luluh. Insyaallah anakku salihah. Tenang hatinya. Ke depanlah bapak dan ibunya. Kemudian anaknya ini pucat, makin pucat karena ribut-ribut di dapur. Habis aku nih. Pucat kali ini udah. Khawani al-mahbub.